Kita beralih kepada narasumber kita yang kedua. Langsung saja narasumber kita kedua Bapak Taufik Hidayat selaku General Manager Perencanaan PT Ciputra Development Tbk. Baik, beri aplaus kepada Bapak Taufik Hidayat. Ada pointer enggak? Ada. Ada sudah Pak ya? Coba. Oke. Saya tes dulu ya. Operator aja kali. Ya, baik. Operator. Oke. Yep. Coba. Oh, bisa. Oke. Ya. Terima kasih, selamat sore hadirin semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Pak Tito pada kami untuk memaparkan proyek kami, update mengenai proyek kami terkait bagaimana industri properti pasca pandemi ini. Ya, sebagaimana tadi sempat disinggung oleh Pak Arigani juga bahwa Ciputra Group memang banyak mengembangkan perumahan-perumahan berskala besar, jadi yang ribuan hektar, maka dalam moto kami membangun kota itu adalah membangun kehidupan. Jadi tidak hanya membangun secara fisik, tapi kita juga sangat memperhatikan non-fisiknya. Nah, Ciputra Group sebenarnya kami sudah berkembang luas hampir ke seluruh pelosok tanah air dan juga kita menyeberang ke negeri sebelah juga. Kita hadir 70 proyek residensial di seluruh Indonesia di 40 kota dan juga di 5 kota ada di China, di Vietnam, di Kamboja dan juga ada di India. Ini 70 proyek hanya untuk yang residensial. Kita masih ada proyek recurring income juga yang lainnya ada lebih dari 30 proyek. Jadi kalau di total sebenarnya sih proyek properti kami lebih dari 100 yang tersebar di beberapa kota di Indonesia. Lebih dari 100 Pak, jadi dari mulai rumah sederhana sampai mall, sampai hotel ya. Dari kita ke luar negeri itu mulai dari tahun sebelum Krismon, dari tahun 91 kita udah mulai ke Vietnam, kemudian setelah itu diikuti ke India, setelah itu terus kami ke China, terus kita juga ke Phnom Penh ya, di Kamboja. Ya. Nah, kita mungkin saking ekspansifnya itu ya, kita bisa dibilang sebagai most diversified property company. Jadi beragam, menyebar kemana-mana dan proyeknya macam-macam. Ada lapangan golf, ada apartemen, ada rumah, ada hotel dan commercials gitu ya, yang tersebar di seluruh wilayah tadi. Ya. Nah, ini proyek-proyeknya, kita ada dari office space, kita ada shopping malls, ada integrated township development. Di Vietnam itu kita ada lebih dari 300 hektar. Di Vietnam itu Ciputra lebih dikenal daripada di Indonesia mungkin. Karena kalau Anda ke Vietnam, Anda bilang ke tukang taksi, Ciputra itu langsung diantar ke proyek kami. Ciputra, mereka sangat familiar dengan proyek kami. Di sana itu ada lebih dari 300 hektar itu 60% harus high rise Pak, sehingga density-nya tinggi. Jadi density-nya sangat tinggi karena populasi mereka juga cukup tinggi dengan negara kota yang terbatas, mereka sangat mengontrol pemanfaatan lahannya. Jadi banyak sekali towernya di situ Pak, nanti ada sedikit gambaran nanti. Dan juga ada healthcare, kita ada rumah sakit Ciputra, kita ada golf course juga, karena Pak Ci ada penggemar golf, ya Pak ya. Dan pendidikan kita punya Yayasan Ciputra untuk pendidikan dari TK sampai ke university. Kita juga ada amusement, ada juga art and entertainment di Artpreneurs, dan juga ada hospitality, hotels, kita punya beberapa hotels, dan juga resto juga. Sorry, yep.
Nah ini beberapa yang terkait dengan township, mungkin yang lebih relevan, ada Citra Majaraya 2.600 hektar, dan di sebelah kiri. Ya. Sekarang sudah berkembang mungkin sudah 500 hektaran, ya. Ini dimulai tahun 2015, ya. Kita saat itu orang tidak terbayang di Maja itu jauh sekali dari Jakarta ya 80-an kilo gitu ya. Orang nggak menyangka, tapi alhamdulillah puji Tuhan pada saat itu juga pemerintah juga sedang menggalakkan sistem transportasi nasional untuk komuter lain yang dari Maja hingga ke Cikarang gitu ya. Nah, di Maja itu barengan kita masuk, dulu kan Maja itu sudah dikembangkan sebelum Krismon sebagai kota sebenarnya. Namun karena sejalan dengan Krismon sempat terbengkelai, terus kami masuk. Alhamdulillah tanggapan masyarakat cukup bagus, meskipun kita masuk ke produk-produk yang tadi MBR tadi. Kita juga ada produk FLPP-nya juga ada, yang subsidinya juga ada. Kita dapat alokasi dari pemerintah untuk membangun FLPP juga di sini. Kemudian kita juga ada Citra Garden City, proyek kami yang pertama dari keluarga Ciputra, dari Ciputra Group yang di Cengkareng. Nah itu Ciputra Hanoi itu banyak towernya itu di situ kelihatan. Terus ada juga Citra Raya Tangerang 3.500 hektar izin lokasi kami, sudah dikembangkan 1.000 hektaran kurang lebih saat ini dengan kurang lebih mungkin populasinya sudah mendekati 100.000 populasinya. Dan juga ada Citra Sentul Raya, yang baru 3 tahun kami masuk ke wilayah Sentul. Ya. Ya. Kemudian, nah ini produk untuk residensialnya, itu dari Citra Raya kita ada low rise apartment, jadi karena di Citra Raya tanahnya sudah mulai mahal, jadi kita untuk rumah-rumah di hunian di kisaran 200 jutaan kita hanya bisa supply melalui berbentuk apartemen low rise. Kita kemudian ada rumah-rumah 1 lantai, ada rumah 2 lantai yang besar yang 3 miliaran. Juga kita juga supply untuk apartemen di Citra Garden dan yang apartemen yang menengah, ada juga yang apartemen yang kita kerjasama dengan Mitsui. Pengembang dari Jepang untuk apartemen yang upmarket. Dan juga kita ada di Vietnam juga ada landednya juga. Nah ini untuk komersial kita ada Ciputra World. Sebagaimana teman-teman tahu di Ciputra World kita ada office, ada apartemennya juga, ada hotelnya, Hotel Raffles di sana, ada mallnya, dan di sana ada artpreneur-nya. Ada museum seni koleksi dari Pak Ciputra dan juga untuk teaternya juga untuk pertunjukan-pertunjukan. Dan kita ada hotel, dimulai dari Hotel Ciputra, ada di beberapa kota sekarang Hotel Ciputra, ada juga mall, yang terakhir adalah mall di Citra Raya. Kemudian hospitality, kita ada Hotel Citra Dream, selain Hotel Ciputra kita juga punya Hotel Citra Dream. Kalau Bapak Ibu mengetahui Hotel Citra Dream di daerah-daerah, itu adalah jaringan hotel milik kami dan kami operate sendiri. Kalau Hotel Ciputra operate by Swissbell biasanya. Kemudian juga kita ada hotel juga Pullman di Vietnam, di Hanoi, Pullman di Hanoi. Ya. Kemudian healthcare, rumah sakit Ciputra saat itu sudah ada 4 ya, di Tangerang, di Jakarta, di Surabaya, di Banjarmasin. Ya. Dan juga ada klinik mata, ada juga untuk senior club untuk mewadahi para seniors. Ya. Nah, ini art and entertainment itu di Artpreneur yang ada di Mall Ciputra World. Ada juga amusement park, theme park dan golf course. Ini adalah jaringan pendidikan kami. Dari setiap proyek kita ada sekolah Ciputra, ada juga Universitas Ciputra yang berpusat di Surabaya. Dan ada sekolah internasional juga.
Nah, mengangkat isu setelah pandemik ini, apa yang terjadi dengan industri properti yang kami kembangkan ini, sebenarnya isunya tidak hanya si pandeminya sendiri yang menyangkut masalah kesehatan dan sanitasi, tapi juga bersamaan dengan itu juga kebetulan ada digital disruption, revolusi digital 4.0 itu juga sangat mempengaruhi aktivitas dalam pengembangan properti. Dan juga climate change, perubahan iklim yang sekarang kita rasakan sendiri, bahwa perubahan iklim ini sesuatu yang keniscayaan yang kita rasakan sehari-hari. Seperti saat ini yang harusnya sudah masuk musim kemarau, masih hujan terus. Jadi kita terhambat juga pembangunan di lapangan itu ya. Grading kita terhambat karena tiba-tiba masih hujan terus setiap siang gitu. Padahal sudah musim kemarau seharusnya. Belum lagi semua ini pasti berdampak pada situasi ekonomi juga. Apalagi sekarang di negara barat ada perang juga sedikit banyak mungkin kita tinggal nunggu imbasnya nanti. Inflasi kita mudah-mudahan masih terkontrol, di sono sudah nggak jelas, sudah ya. Nah, menanggapi soal tadi climate change, kita sangat concern, maka kita mengembangkan dari tahun 2011 itu apa yang kita namakan eco-culture. Jadi versi pengembangan berwawasan lingkungan yang dikembangkan oleh grup Ciputra. Yang mana dalam eco-culture itu kita mengembangkan 6 pilar pengembangan yang meliputi manajemen, energi, tata kelola air, kemudian tata kelola limbah, dan juga ekosistem, dan juga komunitas, ini yang paling penting. Maka kita nama eco-culture kan kita melibatkan komunitas dalam pengembangan kawasan yang berwawasan lingkungan ini. Salah satu contohnya misalnya kita melibatkan bagaimana mengembangkan hidup sehat dan juga social bonding itu untuk menguatkan komunitas. Kita selalu adakan acara rutin, bersepeda bersama, aerobik bersama, berjalan bersama di proyek kami. Dan kita juga punya instalasi pengelolaan limbah juga untuk perumahan, untuk composting, yang mana komposnya nanti bisa dinikmati oleh warga juga. Kemudian kita juga mendorong anak-anak yang bersekolah di proyek itu untuk sadar tentang lingkungan tersebut. Dengan membawa mereka untuk menanam bersama, kemudian mengajari mereka bagaimana memilah sampah dari sejak dini. Karena disitulah pembudayaan terkait dengan lingkungan itu terjadi. Karena nggak bisa hanya top down, ini produk hijau, Anda terima nggak bisa. Tapi hijau, green ini harus dibangkitkan melalui kesadaran bersama. Maka kita namakan eco-culture, sehingga menjadi suatu budaya di kemudian hari dengan sendirinya. Nah, untuk memperkuat posisi kita dalam pengembangan berwawasan lingkungan tadi, kita juga melakukan sertifikasi, artinya supaya lebih yakin masyarakat konsumen sebagai concern kami bahwa kami nggak main-main dalam pengembangan berwawasan lingkungan, tapi juga disertifikatkan. Oh ini loh ada terukurnya gitu ya. Nah kita banyak bermitra dengan AFC yang memiliki platform Edge yang kemudian bersatu dengan GBCI, Green Building Council Indonesia, mengeluarkan sertifikasi bangunan hijau ini yang berbasis pada penghematan energi. Penghematan energi lebih dari 20% dari rumah-rumah atau produk yang dikembangkan. Nah ini sebelah kanan ini rumah di Maja ini rumah RS nih tapi high ceiling. Ini udah bersertifikat green yang sebelah kiri. Kemudian ini tampak atasnya, lingkungannya. Kemudian di sebelah kanan itu yang rumah di Citra Raya, rumah 2 lantai. Dan juga ada apartemen dan juga mall juga bersertifikat green. Jadi kita mungkin sudah 30-an produk di grup Ciputra yang bersertifikasi Edge dari AFC ini. Ini bentuk komitmen kami sebagai pengembang. Kemudian digital ekonomi, jadi tadi digital disruption tadi, apa sih dampaknya terhadap properti kita, industri properti ini? Jadi digital teknologi ini tidak hanya orang bayangkan smart home gitu ya, yang mengenai IoT segala macam, tapi digital disruption itu menyangkut hampir semua aspek dari A to Z-nya ya. Jadi kita manfaatkan teknologi ini, transformasi ini
dari mulai marketing, pengelolaan lingkungan melalui aplikasi My Ciputra, dan juga product knowledge, apalagi kemarin selama pandemi kita banyak menggunakan Zoom ya, kita jual beli juga lewat online, maka selama pandemi alhamdulillah sales yang kami bukan juga cukup menggembirakan, karena melalui bantuan digital marketing kita tetap bisa jualan, sehingga secara korporasi kita jualnya tetap naik. Kemudian juga smart home tentunya. Nah ini salah satu contoh smart home yang kami kembangkan di Citaraya, di Sentul ya. Kita mengapa kita sangat concern terhadap smart home ini, kaitannya dengan pandemi gitu ya. Ketika pandemi kan kita nggak boleh bersentuhan gitu ya. Kita nggak boleh bersentuhan karena itu bisa mentransmisikan virus, bakteri gitu. Nah dengan smart home ini tertolong nih. Dan ini menjadi kita bisa menghidupkan lampu, menghidupkan TV, menghidupkan AC tanpa harus menggunakan remote, tanpa harus menggunakan saklar, tapi kita tinggal bicara saja gitu kan. Hidupkan lampu, hidupkan AC gitu ya, hidupkan TV gitu. Itu sudah kita implementasikan di rumah-rumah yang kami kembangkan Pak. Satu paket itu jadi satu paket, jadi smart home ini. Juga misalnya ketika masuk menggunakan kartu gitu ya, atau menggunakan passcode gitu. Saat itu juga ketika masuk misalnya kamar anak gitu ya, bisa langsung men-trigger untuk menyalakan AC di kamar anak. Gitu. Menyalakan lampu juga, jadi ketika masuk lampu dan AC sudah menyala. Di propertinya ya, langsung bisa didemokan ketika mengunjungi di rumah-rumah yang kami jual ada di Citaraya, di Sentul, itu bisa dilihat demonya. Dan juga dengan smart home ini kita bisa melakukan automation tadi dan juga bisa menghemat energi. Karena dengan demikian kan bisa terjadwal, kita bisa mengatur supaya rumah tidak ditinggalkan dalam keadaan lampu lupa mematikan gitu ya. Atau menyalakan seharian, itu bisa diatur, jadi bisa dengan melalui proximity karena dengan sensor GPS, ketika kita dekat rumah, lampu menyala juga bisa. Bagaimana otomasinya bisa diatur melalui fitur-fitur yang ada di situ. Kemudian IoT di perangkat-perangkat yang bisa ditambahkan itu juga bisa kemudian diatur oleh pemilik rumah. Jadi kita memilih platform yang nanti bisa berkembang. Jadi ini bukan produk fix yang berhenti segitu saja, tapi pembeli rumah pun nanti bisa menambahkan equipment atau peralatan atau perangkat-perangkat rumah tangga yang bisa digabungkan dengan teknologi platform yang sudah ada dan kita kembangkan di sana. Ya kurang lebih seperti itu secara sepintas perkembangan produk-produk kami. Ya nanti mungkin bisa ditambahkan lewat sharing, tektokan dengan teman-teman di floor gitu ya. Terima kasih Ibu. Oke, terima kasih. Beri aplaus untuk Bapak Taufik Hidayat, Associate Director Planning and Design dari Ciputra Development.